Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan di mana emiten tambang BUMN PT Aneka Tambang Tbk atau Antam resmi melaksanakan spin-off segmen bisnis nikel senilai 9,8 triliun rupiah. Pertimbangan transaksi ini untuk melakukan hilirisasi pengolahan nikel yang mendukung pengembangan ekosistem industri baterai untuk kendaraan listrik. Dikutip melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Aneka Tambang Tbk telah menaikkan 2 akta pemisahan sebagai segmen usaha pertambangan nikel ke anak usahanya. Pertama, akta pemisahan sebagian aktiva dan pasiva segmen usaha pertambangan perseroan ke dalam PT Nusa Karya Arindo atau NKA nomor 192 tanggal 30 September 2022. Kedua, akta pemisahan sebagian aktiva dan pasiva segmen usaha pertambangan perseroan ke dalam PT Sumber Daya Arindo atau SDA nomor 194 tanggal 30 September 2022. Pemisahan sebagian segmen usaha pertambangan nikel perseroan efektif pada tanggal 30 September 2022. Adapun pemisahan sebagian segmen usaha nikel ditindaklanjuti dengan peningkatan modal pada PT Nusa Karya Arindo atau NKA dan PT Sumber Daya Arindo atau SDA. Nilai transaksi penyertaan modal dari perseroan kepada kedua anak usaha sebesar 9,85 triliun rupiah. Adapun pelaksanaan spin-off ini bersifat afiliasi. Hubungan afiliasi antara perseroan terhadap anak usaha adalah merupakan perusahaan terkendali perseroan yang sahamnya dimiliki oleh perseroan secara langsung sebesar 99,99%. Pemisahan sebagian segmen usaha nikel ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan perseroan karena perusahaan menerima pemisahan adalah anak perusahaan terkendali yang 99% atau lebih sahamnya dimiliki oleh perseroan. Oleh karena itu, laporan keuangan 2 anak usaha tersebut akan tetap dikonsolidasikan ke dalam perseroan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, berita fundamental dari Antam cukup bagus dan akan berdampak tentunya kepada Antam untuk jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Namun di penutupan sesi kedua, Antam mengalami koreksi yang cukup dalam seiring juga dengan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa intraday trading pergerakan saham Antam sampai dengan pembukaan sesi kedua diperdagangkan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1890, kemudian mengalami pelemahan hingga penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi di 1865. Dan di pembukaan sesi kedua sedikit mengalami penguatan di 1870 dan di penutupan sesi kedua hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 2,66% dan ditutup di level 1830. Dan di sepanjang perdagangan hari ini Antam tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 1820. Bagaimana pergerakan saham Antam di 6 bulan terakhir pemirsa? Dapat Anda saksikan juga di grafis yang ada di layar televisi Anda. Ya, di April dan Mei ini lebih cenderung mengalami penguatan pemirsa, bahkan di perdagangan Mei sempat menyentuh level tertingginya di 2.900-an. Namun posisi ini tampaknya tidak mampu dipertahankan, di mana saham Antam di Juli mengalami koreksi yang cukup dalam, jauh meninggalkan level 2.900-an dan menyentuh di 1.500-an pemirsa. Kemudian Antam mencoba untuk bangkit dan sempat menyentuh ke level 2.200-an, namun kembali berfluktuasi dan diperdagangkan hari ini bergerak di kisaran 1.800-an pemirsa. Di penutupan hari ini di 18.30 melemah di 2,66%. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Dari posisi PER-nya ada di kisaran 14,69 kali, sudah di atas 10 kali, WSR-nya di 1,19 kali, PBV-nya di 2,09 kali, dan PCFR ada di kisaran 26,02 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.